it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she left some. Bring it back like she left some. In the club with the lights off. What you acting shy for? Come and show me that you With it, 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 with it. Stop playing, now you know why. With it, with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I won't get mad at you. I may talk a lot of stuff. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia serta jajarannya. Kami dari Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang pertama di sebelah saya paling ujung adalah Mas Zulhadi. Kemudian yang sampingnya adalah yang agak bulat sedikit itu Mas Fauzi. Yang seterusnya adalah Mas Indra, dan ini Pak Noval. Ini adalah aktivis dan sekaligus praktisi panti asuhan. Kemudian Pak Mas Samsul, dan yang ini Ibu Menteri tidak asing lagi, Mas Iksan, Wakil Ketua Bu Menteri, Wakil Ketua Majelis yang membidangi pelayanan. Kemudian yang ini adalah Sekjen MPS, namanya Ibnu Sani, masih sangat muda. Dan sebelah sana itu ada Mbak Aca, dan yang sebelahnya adalah Mas Naswardi, itu di majelis. Kemudian sampingnya adalah Mbak Sri, wakil bendahara majelis, dan yang paling ujung sana Mas Jasra. Ini Mulyoto, ini yang tukang foto, dan yang paling belakang Bu Menteri juga tidak asing lagi, Mas Farid. Ini yang sering membantu kami di majelis. Dan yang belakang itu adalah tim kami dari TVmu. Jadi TVmu nanti akan menjadi TV kita semua. TVmu akan jadi TV kita semua. Bu Menteri yang kami hormati, kami sowan ke sini itu sebenarnya ingin ketemu ibundanya semua berkaitan dengan pergerakan sosial yang sekarang di negara kita ini semakin luar biasa, sehingga kami juga ingin mensinergikan program-program Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan kementerian yang dipimpin. Yang pertama, kami akan sangat bergembira sekali manakala Ibu Menteri berkenan mendukung dalam pelatihan relawan sosial yang akan kami kembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan keterampilan anak panti. Ini adalah berkaitan juga dengan kita menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah tema kita, kami ingin membangun kelompok ekonomi produktif di panti-panti. Seperti kalau Ibu pulang ke Jawa Timur itu kami ada panti asuhan Bojonegoro. Ekonomi produktifnya sudah semakin bagus, sehingga kami ingin membuat satelit pengembangan ekonomi produktif di panti-panti selain itu. Ini sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya juga bersama dengan Pak Didik di panti Bojonegoro waktu ada pelatihan panti asuhan se-Jawa Timur sebanyak 125, tapi ada 700 orang yang ikut. Kemudian yang keempat, Ibu, kami ingin ada pilot project mengenai shelter lansia. Lansia adalah menjadi persoalan kita bersama, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Database panti kita ini masih belum update, sehingga kami mohon kiranya bisa kerjasama dengan Kemensos untuk membuat database. Kami yang sudah terdata itu sekitar 389 panti di seluruh Indonesia. Jadi itu barangkali yang bisa kami sampaikan, nanti bisa diskusi bersama, nanti bisa ditambahkan dari Sekjen dan Mas Iksan selaku Wakil Ketua, dan Tidak Jasra juga selaku Wakil Ketua bisa menambahkan. Barangkali ada beberapa hal yang kurang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sularno dan Ketua Sekjen. Ibu hari ini didampingi oleh Bapak Dirjen Rehabilitasi Sosial, itu Pak Asli Soro, Pak Sam Sudi. Ini juga orang Muhammadiyah.
Kemudian ini Pak Hartono dengan Dirjen Penanggulangan Kemiskinan Daya Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Sebelah kanan saya adalah Bapak Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan kemudian sebelah kanan adalah Bapak Direktur Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga. Itu nanti dan kemudian kami serahkan dan Oke, nambahkan silakan. Terima kasih Bu Menteri, Ketua, Bapak Ibu semua Dirjen, pimpinan semuanya. Sebetulnya ada beberapa hal yang kami ingin tambahkan. Yang pertama terkait dengan KJP nasional yang sedang akan disahkan. Ada poin menarik di situ tentang foster care. Jadi itu pengasuhan lembaga yang dikembangkan di keluarga. Kita di Muhammadiyah Asia itu punya namanya asuhan keluarga. Tapi selama ini informal, tidak formal. Jadi kita berjalan berpuluh tahun, tapi itu anak yang baru kemudian dibawa ke keluarga. Tapi ini kan tidak pernah diformalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Menteri. Saya Ibu Sani, Sekretaris Majelis Permusyawaratan PBB Muhammadiyah. Saya hanya 2 poin, Bu. Pertama terkait menambahkan apa yang dikatakan Pak Sularno bahwa saat ini kita juga sedang mencoba untuk membuat project namanya Balai Kesejahteraan Sosial. Kami menyebutnya Bakesos. Nah, Bakes ini akan menjadi multi layanan untuk semua penyandang masalah sosial. Kemungkinan fokus kami ke masyarakat adat dengan desa terpencil. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin lebih pada kebijakan ini berdasarkan hasil kajian kami itu hasil kunjungan lapangan ternyata banyak program-program Kementerian Sosial tidak efektif karena dinas-dinas itu digabung gitu. Misalkan ada dinas sosial tentang kerja. Nah mungkin ini kami bisa memberi masukan ke Ibu agar namanya pelayanan sosial itu khusus tidak digabungkan dengan istilah lain karena ini terkait hak pelayanan dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sularno dan segenap jajaran Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah, semua yang saya hormati, Bapak Ibu dari Kementerian Sosial. Saya dulu termasuk yang ikut membahas Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama. Kita merasa bahwa kita siap karena kita punya panti sekian. Ternyata orang lain jauh lebih siap. Nah, pemetaan ini menjadi penting supaya RPP itu bisa menjadi pagar pengaman. Kemampuan dan kesukarelawanan itu masing-masing elemen punya semangat juang yang tidak kalah gitu dengan yang sudah kita lakukan. Tetap pikiran-pikiran yang menurut saya genuine dan produktif bagaimana kita mencoba mensinergikan relawanan dari Muhammadiyah, dari NU, mungkin dari ormas yang lain itu tetap menjadi bagian penting karena memang kita harus bersinergi karena berbagai keterbatasan kita untuk melakukan penjangkauan. Satu, kedua, kalau layanan dasar sosial masuk di dalamnya kita sudah menyurat dari bulan-bulan yang lalu, tetapi kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Dulu pernah ada PP 11 yang membatasi jumlah dari struktur pemerintahan di kabupaten kota termasuk provinsi. Nah, pada posisi itulah ketika layanan sosial oleh Undang-Undang 23 2014 dikategorikan urusan wajib layanan dasar, mestinya memang sudah harus single function. Jadi terima kasih masukannya, kami sudah menyurat tertulis kepada Kemdagri sejak bulan Mei lalu. Akhir Desember 2 minggu lalu sudah juga dikoordinasikan, tapi memang beberapa daerah tidak mudah untuk mengambil keputusan yang ini dianulir, yang ini dibuat atau bagaimana, karena kebutuhannya sudah sangat mendesak. Tidak hanya Undang-Undang 23 2014 yang mewajibkan itu, tapi bahwa di SDGs mestinya memang ini harus lebih advance lagi masing-masing daerah. Kemudian hal-hal yang terkait dengan program-program MPS, apa yang bisa kita sinergikan, misalnya shelter lansia. Ini kebutuhan yang suka atau tidak suka, memang usia harapan hidup makin tinggi, maka lansianya makin banyak.
di antara lansia yang makin banyak itu memang catatan dari Kementerian Sosial ada sekitar 2,6 juta yang terlantar. Apakah misalnya daycare ataukah mungkin berbasis pesantren atau mungkin panti lansia, mana yang bisa kita siapkan, kita siapkan. Kira-kira 3 minggu yang lalu bahkan Kepala BKPM itu mengundang investor asing untuk investasi di bidang layanan lansia. Saya sempat agak kaget, ternyata memang banyak lansia-lansia sangat kaya raya yang membutuhkan teman untuk saling berbagi cerita gitu. Ada di mana? Kerawang, ada Cikarang, ada terus di daerah saya ya. Memang pelayanannya sangat prima. Mungkin kita akan mencari format mana yang kita mampu sesuai dengan target masing-masing di antara kita. Tapi bahwa usia harapan hidup makin tinggi, maka lansia akan makin banyak. Di Kementerian Sosial yang disasar adalah lansia kurang mampu, artinya kategorinya tetap PMKS. Posisinya seperti itu, belum melakukan sertifikasi terhadap eksos lansia. Kita belum melakukan sertifikasi terhadap eksos untuk mengasuh anak-anak terlantar, misalnya ABH. Kita baru selesai melakukan sertifikasi untuk eksos adiksi dan sertifikasi untuk konselor adiksi. Tapi bahwa ke depan memang sertifikasi ini harus kita siapkan, karena tidak untuk kemungkinan nanti ketika negara-negara tetangga kita, ASEAN countries misalnya, mereka sudah menyiapkan layanan-layanan yang diawaki oleh konselor atau eksos yang bersertifikat, kita pun juga harus menyiapkan ke arah sana. Kemudian UEP, usaha ekonomi produktif yang berbasis panti. Baru pada APBNP 2015 kita memang mencoba membangun penguatan kemandirian berbasis panti asuhan. Nah, yang kita lihat memang ada kebutuhan untuk membangun jiwa entertain, tidak hanya jiwa entrepreneurship, tidak hanya bagi para klien, tetapi entrepreneurship bagi pengasuh atau pengelola panti itu menjadi sangat penting, sehingga pola ini kalau kita bisa saling membangun sinergi, kita akan bisa lebih produktif lagi. Saya rasa begitu, Pak. Nah, mungkin memang kaitannya dengan RPP itu, ini semua saya kira sudah diskusi cukup panjang. Cuma aplikasinya seperti apa memang kita belum coba. Mungkin kalau memang nanti ada penelitian project untuk model foster care, dan bimbingnya saya kira sudah cukup representatif lah menurut saya. Tapi bagaimana aplikasi di lapangan itu ya nanti kalau memang Muhammadiyah punya contoh kan bisa saja kita adopsi. Contohnya kayak apa sih kalau orang yang misalnya boleh mengasuh anak itu syarat-syaratnya seperti apa? Apakah itu juga disahkan oleh dinas sosial sempat atau tidak? Kan supaya sebenarnya pada intinya anak itu terlindungi pada saat menjadi anak asuh saja. Memang kita itu kan kemarin pada kantor PMKS masih bisa yang juga yang terdata untuk mendapatkan bantuan aja sekian, tapi kan dokternya mencari pantinya di mana itu ada yang nggak ketemu gitu loh. Penerima bantuan iuran untuk KIS itu sekarang 86,4 juta. Nanti kita akan tambah lagi 4,2 juta. Pada posisi ini saya tadi sampaikan sudah selesai semua, tinggal 400.000 atas permintaan Kementerian Kesehatan disiapkan untuk hari baru lahir dari keluarga kurang mampu. Pak Rano, jalan top ini, tadi kan dia nyebut saya Muhammadiyah yang dirjen. Sekarang kalau beliau itu dia itu guru besar Universitas Muhammadiyah yang ketua IPNU. Muhammadiyah Surabaya
Dua periode kemarin, sekarang sudah ada. Oh, Pak Zainuddin. Zainuddin. Pas beliau datang di 7 harinya suami. Jadi dia bilang gini, Mbak, aku ini kan dari direktur beliau. Mahasiswa ini 70% anak NU. Jadi dia itu berjasa besar kepada NU. Loh, ya apa sih Prof? Jadi enggak ngerti jasa NU dan Muhammadiyah. Saya bilang, so gitu banyak